Banyak pihak menilai pembelian 12 unit pesawat tempur bekas jenis Mirage 2005 dari Qatar yang dilakukan oleh Kemhan RI justru akan memboroskan keuangan negara mengingat mahalnya biaya perawatan jika dibandingkan dengan biaya perawatan untuk pesawat tempur baru. Namun apakah kebijakan pemerintah membeli jet tempur Mirage 2005 dinilai tepat? Apakah suatu pemborosan atau terobosan agar dapat mengatasi setiap bentuk ancaman pertahanan negara? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio anggota Komisi 1 DPR RI Bobi A. Rizaldi. Pak Bobi, selamat sore. Selamat sore, Mas Reno. Baik, Pak Bobi, 12 pesawat tempur bekas dibeli dengan harga 12 triliun rupiah. Menurut Anda, apakah ini suatu pemborosan? Jadi pertama kami di Komisi 1 tentu ingin seobjektif mungkin ya. Pertama kita melihat apakah ini sudah sesuai dengan undang-undang yang ada. Karena kami di Komisi 1 atau khususnya di DPR RI berdasarkan keputusan MK tahun 2014 kita kan tidak membahas sampai satuan 3 atau merek sama seperti merek senjata atau alutsista ini. Nah dalam kasus soal miras ini tentu kita ingin pemerintah tidak ada melanggar pasal 43 ayat 5 Undang-Undang 16 tahun 2012 di mana setiap pembelian alutsista itu ada beberapa hal yang perlu diikuti yaitu ada transfer of teknologi, ada counter trade, ada imbal dagang atau offset dan juga ada local content. Yang biasanya ini adalah digunakan untuk pesawat alutsista yang baru karena interpretasi ini nantinya akan tentu ditindaklanjuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan juga oleh BPKP. Nah, kalau soal mahal atau tidaknya, yang namanya pesawat kalau kita lihat bekas ya, kalau misalkan di searching aja, kami kan tidak secara garis besar terus terang belum dilaporkan mengenai pembelian ini secara detail. Ya kalau pesawat ini barunya satunya kan sekitar 30 juta dolar ya, kalau beli 12 harga 10 triliun ya kalau dibandingkan harga barunya tentu jauh berbeda. Tetapi apakah yang disampaikan itu benar, masih ada 15 tahun lagi masa pakai, itu saya rasa ya yang berwenang bisa memeriksanya adalah BPK. Dan ini kalau dilihat apakah masih relevan dengan kekuatan sekarang, ya kalau kita lihat di media-media, ya dia masih memiliki BVR atau Beyond Visual Range Matra Missile System. Kalau kita dapat itu sangat ya bagus juga. Kokpitnya juga masih avionik terkini, walaupun ini masih pesawat generasi keempat. Nah hal ini semuanya karena kami hanya memastikan tidak ada pelanggaran undang-undang dan juga instrumen pengawasan seperti BPK dan BPKP bisa berjalan dan mengawasi pengadaan proyek ini. Baik, daripada beli baru yang harganya lebih mahal, berarti tadi Anda katakan tersirat ya lebih beli bekas akan lebih murah begitu. Tetapi begini, Pak Bobi, kita berbicara sequence waktu ya. Ini kan dibeli tahun 2023, akan datang 2 tahun lagi, berarti tahun 2025. Sementara kita tahu juga bahwa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sudah membeli pesawat Rafale yang ini akan datang di tahun 2026. Nah ini secara sequence waktu kan berdekatan. Menurut Anda bagaimana soal hal ini? Ya memang pembelian pesawat baru itu tahun 2026, Rafale itu kan kita membeli dari 42 unit ya. Sedangkan kalau tidak salah tahun 2026 itu yang datang hanya 2. Nah sedangkan yang sudah pesawat grounded itu daya pukul kita memang jauh berkurang karena F-5A Tiger dan A4 Skyhawk itu sudah tidak bisa terbang lagi. Jadi kalau formasi alutsista dan juga daya tempur, saya rasa pemerintah yang lebih paham. Dan juga soal bagaimana apakah ini termasuk pengembangan industri pertahanan, karena ini adalah pertama kalinya Indonesia membeli pesawat dari Perancis. Yang kita lihat, saya rasa itu keputusan yang bagus karena melihat dinamika AUKUS di mana Australia tidak bermusuhan akhirnya dalam tanda kutip dengan Perancis, sehingga kita memastikan arsenal persenjataan dari Perancis ini mungkin lebih baik daripada kita membeli dari Amerika atau tempat lain yang negara-negara di sekitar kita itu bisa lebih advance. Oke, Pak Bobi, saya mengutip pernyataan pengamat militer Khairul Fahmi kepada kami ya tadi pagi, yang mengatakan bahwa menduga
pembelian 12 pesawat tempur bekas ini adalah upaya dalam tanda kutip menyelamatkan reputasi pemerintah yang ingin menjaga minimum essential force di akhir tahun 2024. Ini kan 100% ya. Sedangkan menurutnya sampai saat ini masih 60%. Anda sepakat soal pendapat ini? Ya, MEF itu memang di salah satu ukurannya adalah daya pukul. Itu yang saya tadi sampaikan. Sebenarnya malah justru kurang. Karena yang sudah di grounded tidak bisa terbang itu ada 2 skuadron kalau tidak saya salah. Itu dari Skyhawk dan juga F-5A Tiger. Dan memang pembelian pesawat ini kan selalu hampir 10 tahun tertunda. Karena kita tidak ingin berurusan dengan embargo atau dengan CATSA. Sehingga kita pembelian pesawat yang awalnya tadi Rusia yang double engine untuk daerah sebelah timur itu tidak jadi. Dan ini skuadron ini kalau tidak salah kami juga hanya mendengar dari media bahwa akan ditempatkan untuk memenuhi formasi Kogab Wilhan 3 yang dibentuk di daerah divisi timur karena ada dinamika keamanan di sana di mana Papua akan menjadi Papua New Guinea akan ada pangkalan militer Amerika dan juga untuk merespon AUKUS dari Australia dengan Amerika. Oke, saya kembali juga meminta pendapat Anda. Cepi Hakim tadi siang mengatakan bahwa ketinggian 0 sampai dengan 37.000 ini didelegasikan di negara lain. Jadi percuma juga sebetulnya kita beli pesawat tempur yang sifatnya bekas, toh 2026 datang kok yang baru. Nah, kalau Anda terkait dengan paradigma ini, perspektif ini bagaimana? Ya, itu Mas Reno. Kami mungkin kalau cara pembelian kan kita memastikan bahwa tidak ada pelanggaran undang-undang, juga dalam pengawasan ada instrumen pengawasan yang lebih memahami secara detail. Tetapi secara globalnya, gampangnya saja, bahwa kita memang perlu formasi yang banyak. 2026 itu bukan 42 Rafale-nya itu datang, bukan setahu saya. Tetapi kalau tidak salah hanya 2 atau 3 kalau tidak salah. Dan sedangkan kita sudah kurangnya itu 2 skuadron. Nah, tetapi apakah pembelian ini tidak melanggar pasal 43 ayat 5 itu ya kita serahkan kepada instrumen pengawasan yang lebih berkompeten. Dan juga ini adalah KKIP itu ketuanya adalah presiden. Ketua hariannya Menteri Pertahanan dan ada ketua tim pelaksananya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang dirasa urgent seperti dinamika di kawasan timur Indonesia bagian timur seperti itu, ya mungkin perlu ada kebijakan. Jadi undang-undang itu memang kita buat untuk kita pastikan ada pengawasannya, tetapi dalam soal situasi pertahanan dan keamanan kawasan, emang kebijakan-kebijakan ini kita pastikan apakah ada pelanggaran undang-undang atau tidak. Oke, baik. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Arizaldi, sudah berbagi informasi dan perspektif kepada kami sore hari ini.